Selamat pagi Bapak Samuel, terima kasih banyak Bapak sudah mau meluangkan waktu untuk bertemu saya. Jadi, maksud tujuan kedatangan saya di sini akan menjelaskan kepada Bapak mengenai produk pelayanan jasa sewa gudang sebagai solusi atas masalah perusahaan Bapak ini. Perkenalkan juga Pak, saya Adifa selaku Sales Marketing dari PT Sheet Indonesia. Selamat pagi juga Ibu Adifa, salam kenal kembali, saya Bapak Samuel. Senang bisa bertemu dengan Anda. Silakan Ibu agar bisa mulai meeting kita pada pagi hari ini. Baik Bapak, izin untuk memulai meeting kali ini ya Pak. Mungkin ada sebuah poster yang nantinya bisa Bapak baca kembali untuk meyakinkan Bapak dan membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah yang sedang perusahaan Bapak alami. Baik Ibu, terima kasih banyak. Sembari Bapak bisa membaca poster saya, apa yang membuat Bapak pada akhirnya tertarik untuk menggunakan layanan jasa kami dan mempercayakan perusahaan kami untuk bekerja sama dengan perusahaan Bapak? Dari percakapan Bapak sebelumnya melalui telepon, Bapak berkata jika terdapat masalah pada perusahaan. Jika saya boleh tahu, apa masalah yang sedang dialami Pak? Jadi seperti ini Ibu, usaha saya mengalami masalah dalam penyimpanan barang. Gudang perusahaan kami kecil dan menjadikan pengelolaan barang masuk dan keluar tidak terorganisir secara baik. Perusahaan kami juga sempat mengalami overload yang mengakibatkan kerusakan pada produk yang akan kami jual. Sehingga saya butuh dengan segera gudang yang lebih besar dan memadai dari sistem tata kelolanya, dan ternyata perusahaan ibulah yang terdekat dengan lokasi usaha kami. Oke, baik Bapak. Untuk masalah Bapak ini memang sangat berhubungan dengan jasa yang akan saya tawarkan kepada Bapak. Namun saya sedikit meragukan perusahaan ibu ini, dikarenakan perusahaan penawaran jasa yang ibu berikan terbilang masih baru pada bio yang tertera pada sosial media dari perusahaan ibu. Apakah ada hal yang bisa meyakinkan saya agar saya merasa aman menggunakan jasa yang ibu tawarkan? Mengingat waktu dan juga biaya yang saya keluarkan pastinya akan besar dan hal ini sangat mempengaruhi proses kelanjutan perkembangan usaha kami. Oke, baik. Kalau seperti itu Bapak, Bapak tidak perlu khawatir karena saya akan menjelaskan penawaran ini secara detail dan akan mengikuti saran serta permintaan Bapak sebagai customer prioritas perusahaan kami. Selain perusahaan kami, apakah Bapak mengetahui atau mungkin mengenal perusahaan lain dengan jenis penawaran jasa yang sama dengan perusahaan kami? Yang saya tahu itu hanya Shipper saja Ibu. Perusahaan tersebut memang sudah terkenal, tetapi sayangnya belum hadir di kota kami. Apakah pelayanan yang perusahaan Ibu berikan bisa sebanding dengan Shipper atau bahkan bisa lebih unggul dari perusahaan kompetitor? Oke, baik Bapak. Untuk menjawab kekhawatiran Bapak, saya akan memberikan informasi terkait perbedaan pelayanan jasa kami dengan pihak kompetitor, yakni Shipper. Betul Bapak? Saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari sisi iklan dan juga promosi usaha kami. Dalam hal ini, perusahaan kami masih belum dapat berkolaborasi atau membuat branding di beberapa channel iklan besar seperti yang dilakukan Shipper, seperti memiliki blogspot dan juga web dengan fitur menarik di dalamnya. Tetapi tenang saja Pak, kami sudah berusaha untuk memaksimalkan campaign ini melalui media sosial seperti Twitter dan juga Instagram yang sedang ramai di kalangan masyarakat kita. Yang kedua, dari sisi profitnya. Dari segi pendapatan, walau terbilang baru, perusahaan kami sendiri sudah memiliki keuntungan senilai 20% dari hasil penawaran jasa kami kepada customer. Namun, mohon maaf sekali ya Pak, jika Bapak ingin menggunakan kredit untuk pembayaran sewa, perusahaan kami belum menyediakan fitur kredit bagi customer-nya. Tetapi perusahaan kami akan memberikan tawaran harga menarik untuk memikat hati para customer. Jadi, customer tidak perlu memakai kredit yang bisa jadi akan memberatkan pembayaran. Yang keempat, dari sisi pengalamannya. Jadi, sebelum perusahaan kami terbentuk menjadi sebuah company, para perintis usaha dan juga karyawan di sini sebelumnya sudah memiliki pengalaman dan juga pengetahuan yang cukup di bidang penawaran jasa, serta pastinya dalam bidang pergudangan. Yang keenam, dari sisi inovasinya, perusahaan kami akan memberikan pelayanan tidak hanya pemberian jasa sewa terhadap customer, tetapi juga menjamin perawatan barang hingga peningkatan operasional gudang dengan penggunaan sistem Electronic Data Interchange atau EDI yang sudah perusahaan terapkan. Yang ketujuh, mengenai jarak atau lokasi. Mohon maaf sekali ya Pak, perusahaan pusat pengelolaan gudang yang sudah kami sediakan masih terdapat pada 2 kota dibanding pesaingnya Shipper yang pastinya sudah lebih unggul di 35 kota di Indonesia. Tetapi Bapak tidak perlu khawatir karena kebutuhan Bapak yang mendesak dan lokasi perusahaan yang saling berdekatan bisa menjadi tolak ukur untuk Bapak pertimbangkan kembali. Yang kedelapan, dari sisi kinerja. Sheet mempunyai performa kerja yang cukup baik walaupun sepak terjang usaha kami ini belum sebanyak produk bersaing tuh seperti Shipper ya Pak. Tuh bisa Bapak lihat dari beberapa review customer kami.
Yang kesembilan, dari segi dukungan penjualan. Perusahaan kami sampai saat ini masih berpartisipasi dan bergabung dalam mitra usaha kecil seperti event dan kemitraan yang diadakan UMKM. Dan kami selalu berusaha untuk berpartisipasi dalam forum-forum bisnis yang diadakan pihak swasta maupun pemerintah. Yang ke-10, dari segi market share, perusahaan kami masih berupaya untuk memberikan inovasi terbaik agar dapat menarik minat serta kepercayaan konsumen. Yang ke-11, dari segi hubungan, perusahaan kami menyediakan layanan terhubung dengan konsumen. Dalam layanan tersebut, konsumen dapat memberikan saran maupun kritik tentang usaha ini. Layanan ini juga tersedia secara online maupun offline. Nah, yang ke-12, dari segi reputasi perusahaan, kami terbilang terus mengalami peningkatan yang signifikan hingga saat ini. Yang ke-13, dari segi lead bank, dalam pengembangan penelitian untuk menyesuaikan permintaan kebutuhan pasar, perusahaan selalu memberikan produk sesuai yang konsumen inginkan. Dan perkembangan kebutuhan serta memberikan juga transparansi bagi konsumen atas pelayanan jasa yang akan diterima. Yang ke-14, dari segi waktu tanggap, manajemen hubungan pelanggan atau CRM perusahaan kami berfokus pada hubungan jangka panjang yang bermakna dengan konsumen. Hal ini dimaksudkan agar konsumen selalu puas atas pembaruan inovasi dan pelayanan yang perusahaan kami berikan. Yang ke-15, dari segi sumber daya, calon customer dapat mengklik tautan dan menghubungi perusahaan kami secara langsung melalui media sosial kami. Pelanggan juga dapat mengklik tombol pada bio Twitter maupun Instagram kami. Setelah itu, obrolan teks dan pertanyaan akan dijawab oleh tim customer service kami. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan kami memiliki sumber daya yang optimal dalam menanggapi pertanyaan yang masih disulitkan oleh konsumen. Hal ini memberikan peningkatan penjualan dan sistem promosi usaha di media sosial. Yang ke-16, dari segi sistem feed. Perusahaan kami sampai saat ini masih melakukan campaign melalui media sosial dengan berbagai konsep promosi menarik di dalamnya. Promosi ini dilakukan di Instagram, TikTok, dan juga Twitter. Yang ke-17, dari segi dukungan teknis. Layanan jejaring sosial yang dimiliki perusahaan, kami berfokus pada pengembangan jejaring sosial dan hubungan antar manusia dan komunitasnya. Kami bertujuan untuk membangun hubungan antara perusahaan dan pelanggan dengan memahami kebutuhan dan juga preferensi pelanggan. Dan yang terakhir, agar mudah dikenal dan diingat oleh banyak orang, kami memiliki slogan Improve the Experience. Seperti itu Bapak, sekiranya dapat membantu Bapak dalam menggali informasi yang dibutuhkan. Baik, saya mulai tertarik dengan penawaran yang perusahaan Ibu berikan. Kalau terkait harganya sendiri bagaimana Ibu? Apakah ada penawaran harga menarik untuk perusahaan kami? Tidak perlu khawatir Bapak, kami akan menerapkan harga sesuai dengan nilai yang diyakini cenderung melihat pada persepsi konsumen terhadap pelayanan jasa yang dihasilkan. Jika jasa kami memiliki persepsi yang baik dari segi pelayanan maupun keuntungan, maka harga yang diadakan kami dan ditetapkan kami itu berdasarkan persepsi tersebut. Pada intinya, perusahaan Bapak lah yang akan menentukan secara tepat persepsi pasar atas penilaian penawaran jasa kami. Baik, saya tadi menyimak bahwa perusahaan Ibu ini memiliki inovasi atau terobosan baru yang tidak kalah saing, betul ya Bu? Dengan kompetitor. Betul sekali Bapak, sebagai penyedia jasa penyimpanan barang, kami merancang sedemikian rupa seperti otomasi gudang yang diperlukan untuk mempermudah dan mempercepat kinerja karyawan. Contohnya, inovasi teknologi saat penyewaan gudang berlangsung seperti software khusus sortir barang, robot sortir, rak ambil otomatis, dan sebagainya. Tentunya, proses penyimpanan barang penyewa akan lebih mudah dengan menggunakan forklift atau alat berat yang juga akan perusahaan kami sediakan. Perusahaan kami juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan pengalaman logistik terbaik bagi pelaku usaha e-commerce maupun pelanggan korporasi usaha dengan terus membangun jaringan dan solusi logistik digital yang terintegrasi. Hal tersebut dapat usaha ini lakukan dengan berkolaborasi bersama mitra-mitra usaha melalui teknologi dan juga data. Dengan layanan yang usaha ini berikan, harapannya dapat menekan biaya logistik suatu usaha 15 hingga 20%. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya ya Bu, apakah boleh Ibu sebutkan kesimpulan dan keunggulan dari penawaran yang diberikan? Dengan senang hati Bapak, kami mempunyai 3 klasifikasi keunggulan utama. Keunggulan pertama adalah dalam segi perkembangan usaha di mana perusahaan kami walaupun merupakan usaha baru tetapi telah mampu memberikan perkembangan kecil yang signifikan dalam beberapa bulan terakhir ini. Berikutnya dalam segi harga.
layanan jasa kami mampu memberikan harga sesuai bentuk kepercayaan dan hasil dari persepsi kepuasan pemakaian jasa ini oleh konsumen, yang tentunya konsumen akan merasa diprioritaskan dan terpenuhi kebutuhan permintaannya. Dan yang terakhir yaitu inovasi. Perusahaan kami memiliki beberapa tim yang dikhususkan untuk melakukan inovasi terbaru untuk menciptakan layanan baru yang memiliki solusi untuk beberapa masalah yang sering ditemui dalam sebuah usaha, terutama dalam masalah pergudangan. Sebagai contoh, hasil dari inovasi usaha kami yakni penggunaan sistem Electronic Data Interchange atau EDI yang sudah saya sebutkan tadi, dan digitalisasi otomasi gudang yang dikemas menjadi satu saat gudang tersebut akan disewakan kepada konsumen. Baik, terima kasih sekali sudah banyak membantu mengatasi keresahan atas permasalahan di perusahaan saya, Bu. Terima kasih kembali Bapak. Dengan senang hati, kami akan selalu siap melayani permintaan Bapak. Apakah masih ada pertanyaan atau kekhawatiran lainnya yang Bapak alami? Bu, mungkin tolong buatkan saja pertemuan lanjutan agar saya bisa sekalian berkunjung ke perusahaan Ibu untuk berkeliling melihat langsung gudangnya. Baik Pak, akan saya jadwalkan minggu depan, dan jika masih ada pertanyaan yang belum sempat disampaikan atau kekhawatiran lainnya, bisa menghubungi saya melalui kartu nama ini ya Pak. Bila ada waktu luang, mungkin Bapak bisa melihat-lihat profil kami dan juga testimoni usaha kami melalui media sosial Twitter, Instagram, TikTok, dan bisa juga membagikannya kepada rekan Bapak yang lainnya. Jika sudah jelas, saya tutup diskusi kali ini ya Pak. Ini juga ada sedikit kenang-kenangan berupa merchandise dari perusahaan kami untuk Bapak. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan juga pemberiannya. Senang bisa berdiskusi dengan Ibu dan semoga kerjasama perusahaan kita akan bisa terjalin dengan baik. Terima kasih kembali Bapak. Senang bisa berdiskusi dan bekerja sama dengan perusahaan Bapak. Saya izin pamit undur diri ya Pak. Baik Ibu, terima kasih.